Dana pinjaman akan difokuskan untuk akuisisi yang berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap laba dan EBITDA perusahaan. Dari total pinjaman 600 juta dolar Amerika, sekitar 300 juta dolar Amerika akan dialokasikan untuk proyek tambang bawah tanah. Komite Pilihan Pemirsa PT Bumi Resources Mineral Tbk atau BRMS berencana menandatangani perjanjian sindikasi pinjaman senilai 600 juta dolar Amerika Serikat dengan sejumlah bank asing dan juga bank lokal. Langkah ini dilakukan untuk mendanai ekspansi bisnis yang tengah digencarkan Perseroan. Dikutip dari paparan publik Perseroan, Direktur Utama PT Bumi Resource Mineral Tbk atau BRMS, Agus Projosasmito mengatakan, pendanaan jumbo senilai 600 juta dolar Amerika Serikat akan digunakan untuk membangun sejumlah pabrik. Manajemen berharap proses pencairan pinjaman ditargetkan dapat dilakukan pada akhir bulan ini agar proyek pengembangan dapat segera berjalan. Dana pinjaman akan difokuskan untuk akuisisi yang berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap laba dan EBITDA perusahaan. Dari total pinjaman 600 juta dolar Amerika, sekitar 300 juta dolar Amerika akan dialokasikan untuk proyek tambang bawah tanah. Sementara sisanya digunakan untuk eksplorasi tambang di Gorontalo serta pembangunan pabrik pengolahan biji berkapasitas 1.000 ton per hari. Sehingga perseroan dapat tumbuh melalui dua jalur sekaligus, yaitu organik dan anorganik. Sementara terkait sumber pendanaan, perseroan mengaku masih mengandalkan pinjaman perbankan. Meski demikian, perseroan juga membuka peluang pendanaan lain seperti penerbitan obligasi untuk refinancing pinjaman atau melakukan aksi korporasi right issue, seperti penerbitan obligasi untuk refinancing pinjaman atau melakukan aksi korporasi right issue apabila disetujui oleh pemegang saham dan otoritas jasa keuangan atau OJK. Berbagai sumber, IDEX Channel. Secara teknikal, pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini saham BRMS cenderung mengalami tekanan yang cukup dalam, sudah perhatiin sepertinya, karena di perdagangan sebelumnya BRMS sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham BRMS di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, ditutup di perdagangan hari sebelumnya di level 1020. Kemudian pada pembukaan sesi pertama pada pagi tadi langsung dibuka di zona merah di 1005. Pelemahannya terbatas di 1020, namun di 920 pelemahan kembali berlanjut ke di bawah level 1000-an di 960. Pada penutupan di sesi pertama siang tadi, pelemahan terbatas di 975, kemudian melanjutkan pelemahan kembali di pembukaan sesi kedua di level 170. Saat ini tekanan semakin dalam di 965, melemah di 5,39%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham BRMS di 6 bulan terakhir, pemirsa, sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Di perdagangan pertengahan Mei, saham BRMS masih diperdagangkan di level 300-an, Juli dan Agustus hingga September menguat di atas level 500-an. Di 14 Oktober mengalami lonjakan yang cukup signifikan, menembus ke level intraday tertingginya di 1090. Sementara di perdagangan awal November lebih cenderung melemah, meskipun dalam beberapa hari terakhir sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan di 970. Sementara ini di 965 melemah di 5,39%. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa, kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya. Posisi price to earning ratio-nya ada di 162,37 kali, PSR-nya di 33,97 kali, sementara PBV-nya di 6,69 kali dan PCFR di 124,37 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ketopik pilihan, pemirsa, lembaga penyusun indeks global Morgan Stanley Nasional MSCI merilis hasil tinjauan berkala indeks saham untuk November 2025. Perubahan ini akan berlaku efektif di 25 November 2025 setelah penutupan perdagangan di 24 November 2025. Morgan Stanley Capital International atau MSCI resmi melakukan rebalancing terhadap indeks saham Indonesia dalam tinjauan November 2025. Perubahan ini akan berlaku efektif di 25 November 2025 setelah penutupan perdagangan 24 November 2025.
Sementara peninjauan berikutnya dijadwalkan berlangsung di Februari 2026 dengan pengumuman di 10 Februari dan efektif per 2 Maret 2026. Dalam daftar MSCI Global Standard Index, 2 saham baru Brand dan BRMS resmi masuk. Sementara itu, 2 saham yang dikeluarkan dari indeks ini adalah ICBP dan KLBF. Sementara untuk MSCI Small Cap Index, terdapat 7 saham yang ditambahkan, diantaranya DSNG, NRG, KLBF, dan MSCN. Selanjutnya saham Raja, Wifi, dan Tins. Adapun saham yang dikeluarkan saham BRMS dan saham SMSM dan saham ULTJ. Sementara itu dalam MSCI Micro Cap Index tidak terdapat perubahan baik untuk penambahan maupun penghapusan saham. Dalam tinjauan kali ini, MSCI memasukkan saham Brand ke dalam daftar 3 saham terbesar yang masuk ke MSCI Emerging Market Index bersama dengan Shenzhen Gold International China dan GF Securities Co-Ed China. Masuknya Brand menunjukkan peningkatan bobot saham Indonesia di antara pasar negara berkembang. Secara global, MSCI menambah 69 saham dan menghapus 64 saham. Dari MSCI ACWI Index yang merupakan gabungan indeks saham negara maju dan berkembang di dunia. Adapun untuk MSCI Global Small Cap Index terdapat 207 saham yang ditambahkan dan 224 saham yang dihapus. Selain itu, MSCI Global Investable Market Index mencatat 199 saham baru dan 211 saham yang dikeluarkan. Sementara MSCI Global All Cap Index menambahkan 175 saham dan menghapus 71 saham. Untuk MSCI Frontier Market Index terdapat 8 saham baru dan 2 saham yang dihapus. Berbagai sumber, ID Action. Dan pemirsa, kita baru sama-sama saksikan beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, indikator perdagangan di sepanjang perdagangan hari ini ke informasi nilai tukar rupiah, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung melemah di perdagangan Kamis di tengah laju indeks dolar Amerika berlanjut ke level tertinggi dalam 5 bulan terakhir. Dikutip dari data Artia hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,01% di level 16.707 dolar Amerika. Sebelumnya nilai tukar rupiah dibuka menguat di 0,12% di level 16.680 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Kamis pagi melemah di 0,15% di level 100,051. Meski melemah, sebelumnya indeks dolar Amerika sempat menembus ke level tertingginya dalam 5 bulan terakhir di level 100,360. Dolar Amerika Serikat tetap berada di posisi tertinggi dalam 5 bulan didukung data ekonomi yang menunjukkan ketahanan ekonomi dan pasar tenaga kerja Amerika. Terbaru data dari ADP menunjukkan sektor swasta Amerika menambah 42.000 lapangan kerja di Oktober, melebihi ekspektasi pasar sebesar 28.000. Hasil ini membantu meredakan kekhawatiran akan pelemahan pasar tenaga kerja setelah beberapa data sebelumnya menunjukkan perlambatan. Kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.707 rupiah. Update itu sebelum penutupan dan pasca penutupan ini berbalik menguat di 0,10% di 16.688. Kemudian terhadap euro di 19.216, pound sterling di 21.820 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 108,51 rupiah.